Pihak kepolisian mempertimbangkan untuk memanggil sejumlah tokoh nasional yang hadir dalam sebuah acara diskusi di Hotel Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024. Pemanggilan ini untuk dimintai keterangan terkait kasus pembubaran diskusi yang dihadiri sejumlah tokoh nasional. Diskusi itu menghadirkan beberapa narasumber seperti Din Samsudin, Abraham Samad, Refli Harun, Marwan Batubara, Said Didu, Rizal Fadilah, Sunarko, Tata Kesandra, dan lain-lain. Hal ini diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syamsi Indradi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan Selasa 1 Oktober 2024. Tentang penyidikan insiden di Kemang. Ya, jadi sekali lagi Polda Metro Jaya tidak mentolerir segala bentuk tindakan kekerasan, premanisme, persekusi, dan berbagai bentuk gangguan kamtipmas serta tindak pidana lainnya. Apabila ada peristiwa tersebut pasti akan diungkap, didalami, ditangkap pelakunya untuk dilakukan penyidikan. Update penyidikan kasus ini, penyidik telah menyita 3 barang bukti DVR dari CCTV yang ada di TKP di Hotel Grand Kemang. Ya, kemudian setelah dilakukan pengecekan awal oleh tim penyidik, maka tergambar di situ peristiwanya. Kemudian penyidik dapat mengidentifikasi dugaan para pelakunya, dan para pelakunya ini sekarang sedang dikejar dan diburu oleh tim penyidik dari Subdit Jatangras dan Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kemudian update selanjutnya, penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap seorang saksi kunci. Ya, saksi kunci saudara JW, ya, ini merupakan bagian dari kelompok pelaku yang mengetahui juga peristiwanya, dan berdasarkan analisis sementara dari DVR tergambar ya, tersangka FEK ini yang mengambil banner, ada 2 spanduk atau 2 banner, kemudian 2 spanduk dan 2 banner itu dibawa ke rumahnya tersangka FEK di daerah Tanah Abang, dan akhirnya berhasil disita oleh tim penyidik. Ya, tim penyidik masih terus mengembangkan kasus ini, dan tentunya penyidikan kasus ini akan dilakukan secara transparan, secara akuntabel, secara profesional, dan juga secara proporsional. Ya, jadi mohon waktu, nanti akan kami update terus setiap perkembangannya kepada masyarakat melalui rekan-rekan. Ya, ada pertanyaan rekan-rekan untuk yang pertama? Iya. Ini kan diburu, berarti ada kemungkinan ada tersangka baru kayak dalam kasus ini. Terus yang utama, yang kedua, apa namanya, kan ada masih ada 3 saksi yang kemarin yang ditangkap itu. Iya. Nah, sekarang statusnya apakah ada tersangka baru itu gimana? Ya, sampai dengan saat ini masih 2 tersangka ya. Penyidikan itu dilakukan secara cermat, hati-hati, berdasarkan bukti yang cukup. Bukti yang cukup berdasarkan adanya barang bukti, berdasarkan adanya beberapa alat bukti. Ya, itulah kemudian dilakukan gelar perkara, akhirnya seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Ya, ini harus hati-hati, namun penyidikan kami pastikan masih terus berjalan dan akan dikembangkan, ya Mas ya. Oke. Bapak izin menegaskan, yang 3 itu kan diketahui perannya juga melakukan pembubaran, Pak. Apa sih pertimbangan polisi tidak menetapkan tersangka, Pak? Jadi ini masih terus didalami. Ya, dari 5 orang yang diamankan kemarin, 2 orang diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi sekali lagi penetapan tersangka dasarnya itu tadi ya, ada bukti yang cukup. Jadi ada beberapa alat bukti yang sudah dikumpulkan. Alat bukti itu bisa keterangan saksi, bisa alat bukti surat, bisa alat bukti keterangan ahli, bisa alat bukti petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Jadi bukti yang cukup, kemudian adanya barang bukti. Nah, inilah yang setelah itu dilakukan gelar perkara. Jadi penyidikan itu harus cermat dan hati-hati ya. Pak, kalau yang lidik dari Kokom itu Masih sama, masih berjalan terus ya, masih 11 ya. Nanti kami update lagi
satu hal itu nanti. Ada Besok maksudnya ada mungkin- saksi lain yang juga diminta keterangan nggak selain anggota dulu? Iya, mohon waktu ya, nanti kami jawab kemudian. Oke? Baru nanya ya? Tapi untuk Udah tokoh, belum? untuk tokoh-tokoh yang hadir di lokasi kan ada Fadil Syamsuddin, Ferdi Harun dan sebagainya, itu akan diperiksa juga untuk diminta keterangan. Nanti kami pastikan ke tim penyidik ya. Jadi saksi dalam sebuah peristiwa pidana adalah orang yang mengetahui, orang yang melihat, orang yang mendengar, atau orang yang mengalami langsung adanya sebuah peristiwa pidana. Itu nanti akan dilakukan pendalaman, akan dimintai keterangan ya. Jadi nanti penyidiklah yang akan mempertimbangkan siapa saja yang akan dilakukan pemanggilan ya. Pak Amin, Ya. kan yang terbaru dalihnya dari pihak pelaku itu kan, pengacara pelaku itu kan mengklaim bahwa tindakannya dari pelaku ini membubarkan diskusi itu kan karena diduga diskusi itu memecah belah bangsa dan lain sebagainya. Klaim itu, nah apakah hal itu turut di dalam kepolisian itu Pak? Apa terkait dengan materi dari diskusi yang berlangsung itu? Ya, penyidik akan mendalami dan mengungkap peristiwa ya, peristiwa pengerusakan terhadap orang, kekerasan terhadap secara bersama-sama di muka umum terhadap orang, kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap barang, penganiayaan terhadap orang, kemudian pengerusakan terhadap barang ya.